supaya Kau hidupkan aku menjadi rantingan segar. Jika Kau beri berkat, aku berbuah yang lebat. Diriku milikmu abadi, Engkau tumbuhkan imanku, yang dalam aku Kau mulai, Kau sempurnakan bagimu. Olehmu Kau capai rekah hingga berbuah yang lebat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Yeay. Shalom, selamat Natal dan Tahun Baru untuk kita semua. Dalam rangka kegiatan Natal berbagi dalam kesederhanaan, Panitia Natal GKI Maulana Yusuf tahun 2022 mengundang Bapak Ibu dan Saudara-saudari untuk turut berpartisipasi mengikuti kegiatan penggalangan dana dalam bentuk garage sale pada hari Sabtu
14 Januari 2023 pukul 9 pagi. Kami sangat mengharapkan partisipasi dari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dengan memberikan sumbangan barang-barang layak pakai untuk bisa dijual, antara lain pakaian, perlengkapan atau alat rumah tangga, mainan anak, sepatu, alat elektronik, dan tas. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang tergerak untuk memberikan sumbangan atau barang-barang, bisa langsung memberikannya di dalam gedung gereja ruang C mulai tanggal 26 Desember hingga tanggal 9 Januari 2023. Seluruh dana yang terkumpul akan disalurkan ke panti-panti asuhan di daerah Bandung dan sekitarnya. Untuk informasi lebih lanjut, bisa langsung menghubungi saya, Penatua Zeta Dahana, di nomor 087 888 588 747 atau sekretariat gereja pada jam kerja. Terima kasih Bapak, Ibu, dan saudara-saudari atas perhatiannya. Kiranya kasih sukacita Natal selalu hadir bersama dengan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam damai sejahtera untuk Bapak Ibu yang hadir di gedung gereja langsung secara onsite maupun yang secara online. Sebelum kita mempersiapkan diri dengan bersaat teduh untuk memulai ibadah, izinkan saya untuk menyampaikan warta lisan. Yang pertama, seperti yang Bapak Ibu ketahui, hari ini kita akan melaksanakan perjamuan kudus secara bersama-sama. Untuk hosti dan anggur sudah tersedia di depan kursi Bapak Ibu, kecuali untuk Bapak Ibu yang berada di barisan depan, begitupun barisan depan di balkon. Seperti itu. Sekedar mengingatkan, untuk hosti dan anggur berada dalam satu kemasan. Untuk hosti di layer atas setelah penutup yang bening. Untuk Bapak Ibu yang tidak dapat meminum anggur, dapat meminta teh atau air putih sebagai pengganti anggur. Seperti itu.
Untuk Bapak Ibu yang tadi tidak dapat meminum anggur, tetap harus mengambil set anggurnya Bapak Ibu ya, seperti yang tadi saya sampaikan, karena hostinya dalam satu kemasan. Untuk cara membuka hosti, kita akan lihat secara bersama-sama video yang akan ditampilkan. Di bawahnya itu ada plastik putih, bisa ditarik sehingga akan tertarik lapisan layer pertama bening untuk hostinya. Yang kedua, lapisan foil ditarik itu untuk anggurnya. Mari kita bersama-sama bersaat teduh sejenak untuk mempersiapkan diri beribadah. Kita kembali berkumpul untuk beribadah dan memuliakan Allah. Sesungguhnya besar kasih dan setianya bagi setiap kita. Dengan hati yang penuh syukur, marilah kita memuji serta menyembah Dia. Seperti pemazmur berkata, mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus, untuk seterusnya dan selamanya. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri dengan bersama-sama kita menyanyikan Mari Semua, Mari Sembah Tuhan. 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 Mari sujud menyembah. Mari semua, mari sembah Tuhan. Mari semua, mari sembah Tuhan. Mari semua, mari sembah Tuhan. Mari sujud menyembah. Mari semua, mari sembah Tuhan. Mari semua, mari sembah Tuhan. Mari semua, mari sembah Tuhan. Mari sujud menyembah. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. 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 Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Menggenapi kehendak Allah. Itulah tema ibadah kita pada hari ini. Melalui baptisannya, Kristus menggenapi kehendak Sang Bapa. Sekalipun Ia tidak berdosa, baptisan menjadi tanda solidaritasnya bagi manusia. Dalam keteladanan Kristus itulah, kita pun dipanggil untuk menjalani hidup yang berkenan kepada Allah dan menggenapi kehendak-Nya. Juga melalui perjamuan kudus yang akan kita rayakan hari ini, Kristus hendak menguatkan sekaligus mengundang kita meneladan Dia, membagi hidup kita bagi sesama. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu.
marilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan, isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Umat yang terkasih, saat ini mari kita memeriksa diri kita masing-masing. Sudahkah kehendaknya menjadi pandu dalam hidup kita? Masihkah kasih-Nya menjadi penggerak dalam keseharian kita? Mari kita menyatakan pengakuan dosa kita dalam doa pribadi. Kita berdoa. Ya Allah, inilah pengakuan dosa kami. Di dalam rahmat-Mu, kami memohon pengampunan. Arahkanlah kehendak kami ya Tuhan, supaya pada kehendak-Mu sajalah kami melangkah. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesus
sorga, ku pandang wajah-Mu, dan aku jadi sama laksana diri-Mu. Dengarkanlah berita anugerah sebagaimana yang terdapat dalam Ibrani 10 ayat 10 yang berkata, "Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Di dalam Kristus engkau telah diampuni." Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni, menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan buatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Dia takkan membiarkan dan meninggalkanku. Aku hidup oleh iman padanya. Ia tombak yang berapi di sekelilingku, roti hidup yang membuatku kenyang. Kelak di kemuliaan ku nampak wajahnya, dan berkat sorgawi melimpahiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Jemaat terkasih, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, yang di dalam Kristus telah datang bagi kami, memanggil kami sebagai sahabat, menemani kami dalam perjalanan hidup ini. Kami sungguh bersyukur untuk setiap tuntunan-Mu yang tidak pernah berhenti hadir bagi kami. Ketika kami harus melalui banyak jalan, ketika kami harus memilih dari banyak pilihan, kami tahu sesungguhnya Engkau senantiasa hadir bagi kami, memberikan kehendak-Mu untuk kami ikuti. Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur untuk kesempatan bagi kami kembali menerima firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan tidak berlalu begitu saja dari perhatian kami, tetapi sungguh mampu kami tangkap dengan baik, dan firman-Mu menjadi pelita, suluh bagi langkah-langkah kami di tengah hidup ini. Sapalah kami Tuhan, kuatkanlah kami, bersabdalah bagi setiap kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai 9.
Yesaya 42 ayat 1. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Tuhan, beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan Mazmur pasal 29 yang akan kita bacakan secara berbalasan. Mazmur pasal 29, saya akan membacakan yang menjorok keluar dan jemaat akan membacakan yang menjorok ke dalam. Mazmur pasal 29. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Suara Tuhan di atas air. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan mematahkan pohon aras. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Bacaan kedua diambil dari Kitab Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43. Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia
dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik, yang dikuasai dan berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17. Demikian tertulis. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi saudara. Di tahun yang baru ini biasanya ada banyak orang yang menjalankan resolusi, ya. Salah satu resolusi yang paling populer yang mungkin juga ada di antara Bapak Ibu yang melakukannya adalah resolusi untuk diet, ya. Resolusi untuk menurunkan berat badan. Nah, satu hari saudara, ada seorang pemuda yang memutuskan bahwa dia akan diet. Dia nggak mau lagi membeli cemilan-cemilan yang manis. Resolusi ini bahkan dia umumkan kepada teman-temannya sebagai tanda komitmennya. Biasanya disarankan begitu ya, kalau kita punya satu komitmen nih, kita kasih tahu kepada orang-orang supaya orang-orang itu bisa menolong kita menjalankan komitmen kita itu, gitu ya. Nah, maka dia memberitahu kepada teman-temannya, saya tahun ini mau jadi lebih sehat, saya mau mengurangi bahkan meminimalisir sedikit mungkin begitu ya, yang namanya makanan-makanan manis. Tapi saudara, baru 2 hari pengumuman itu dibuat, pemuda ini datang ke kantornya dengan membawa sekotak besar donat. Lalu dia memakan itu, dilihat oleh teman-temannya begitu ya. Teman-teman kerjanya ini lalu berkomentar, "Loh, katanya kamu mau diet.
Katanya nggak mau nyemil yang manis-manis lagi. Kok ini baru 2 hari udah makan donat aja? Lalu si pemuda ini menjawab, saudara, tunggu dulu. Ini tuh udah kehendak Allah aku mendapatkan donat ini. Jadi, sebelum aku berangkat kerja, aku tuh pergi ke toko donat. Tahu nggak? Tempatnya tuh lagi penuh banget. Susah buat dapat tempat parkir. Jadi aku bilang dalam hati, Tuhan, jika ada tempat parkir yang aku temukan, maka aku akan tahu ini adalah kehendak-Mu bagiku untuk makan beberapa donat. Tahu nggak? Cuman keliling 10 kali aja loh, akhirnya aku dapat tempat parkir. Apa namanya coba kalau bukan kehendak Tuhan? Dia yang kepengen makan donat gitu ya. Dia yang gagal diet, Tuhan yang dibawa-bawa buat bertanggung jawab. Saudara, ada banyak kesempatan di mana kita bersikap seperti pemuda tadi. Alih-alih mencari apa yang sebetulnya Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, alih-alih menyelaraskan diri dengan apa yang jadi kehendak Tuhan, kita justru dengan mudah mengklaim berbagai tindakan kita, berbagai kehendak kita sendiri sebagai kehendak Tuhan. Nama Tuhan menjadi legitimasi dari apa yang sebetulnya mau kita lakukan. Saudara, hal ini banyak terjadi dan bisa menjadi sesuatu yang sebetulnya sangat berbahaya. Dalam salah satu tulisannya misalnya Pak Pati mengatakan para teroris itu, saudara, melakukan kekerasan dengan klaim bahwa apa yang dilakukannya itu adalah kehendak Allah. Ada juga pemimpin-pemimpin agama yang mengklaim kehendak Allah dengan cara mendorong umatnya memberi persembahan gitu ya. Bahkan dikasih timer, saudara. Persembahannya itu kudu masuk sebelum jam sekian. Inilah bisikan Roh Kudus pada saya. Bayangkan, saudara. Padahal mungkin di balik klaimnya tersebut, bisa jadi dia sedang memperkaya dirinya sendiri. Tema kita hari ini berkata menggenapi kehendak Allah. Saudara, kehendak Allah bukan sekedar tameng bagi diri kita sendiri. Kehendak Allah juga bukan sekedar upaya cocok logi, ya. Sebaliknya kehendak Allah adalah sesuatu yang kudus. Di mana untuk mewujudkannya kita justru seringkali harus bergumul, saudara. Kita justru seringkali harus menemukan, mencari kehendak itu bersama-sama dengan Tuhan sendiri. Kehendak Tuhan tidak hanya berwujud satu jalan keluar yang instan. Kalau saya minta ini langsung dapat ini. Kalau saya memohon ini langsung dikasih tanda ini. Tidak selalu demikian, saudara. Semakin kita dewasa dalam iman, menjalani kehendak Tuhan justru terasa seperti kita berjalan dalam lorong yang gelap. Kita nggak bisa lihat apapun. Yang di dalamnya, saudara, dalam perjalanan di lorong yang gelap itu, kita memilih untuk memberi diri dituntun oleh secercah cahaya ilahi. Belum tahu ujungnya apa, bagaimana. Tapi yang paling penting adalah justru perjalanan kita untuk menjadi taat dan berserah pada pimpinan Allah. Saudara, Injil kita hari ini berkisah bagaimana Yesus datang dari Galilea ke Yordan, tempat Yohanes Pembaptis berada. Jarak antara Galilea atau lebih detailnya Nazaret gitu ya, tempat tinggal Yesus, jarak antara Nazaret dan Sungai Yordan itu kira-kira 60 mil atau 96 kilometer. Jarak yang sebetulnya jauh ya, apalagi tidak ada transportasi seperti kita sekarang. Tetapi perjalanan yang panjang ini, saudara, yang rela ditempuh oleh Kristus, menggambarkan betapa Kristus sendiri merasa bahwa dirinya harus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Pertanyaannya, why? Kenapa? Mengapa Yesus harus dibaptis? Baptisan Yohanes itu dikenal sebagai baptisan pertobatan.
Orang-orang yang datang kepadanya itu orang-orang berdosa. Orang-orang yang sadar bahwa dia membutuhkan pertobatan, membutuhkan pengampunan. Maka pertanyaannya, mengapa Yesus memberi dirinya dibaptis? Yesus tidak berdosa. Dia tidak butuh pertobatan. Hal ini disadari penuh oleh Yohanes Pembaptis. Bahwa Yesus tidak membutuhkan pembaptisan itu, sehingga ketika Yesus datang, Yohanes mencegah dia. Lalu berkata, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau datang kepadaku. Buat apa? Ya anak domba Allah, gitu ya. Tetapi Yesus menjawab Yohanes, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Perhatikan saudara, dalam bagian ini Yesus tidak menjadikan kehendak Allah itu sebagai tameng untuk kepentingannya. Kehendak Allah bukan tameng bagi dia untuk melindungi dirinya sendirinya. Sebaliknya saudara, Yesus justru menundukkan dirinya, menyelaraskan dirinya pada apa yang menjadi kehendak Sang Bapa. Sekalipun kehendak itu berarti dia harus merendahkan diri, bahkan pada akhirnya menempuh jalan penderitaan. Saudara, pembaptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis bukan tanda bahwa dia perlu bertobat, tapi tanda bahwa Yesus mau memasuki komunitas orang-orang berdosa, orang-orang yang perlu bertobat. Yesus mau menyatakan solidaritasnya buat kita semua, saudara. Solider versi Allah bukan tipu-tipu ya, bukan kaleng-kaleng. Solider versi Allah bukan sekedar pencitraan. Banyak orang yang karena ada maunya, saudara, terlihat solider. Ini kita udah mendekati tahun politik ya. Kita akan makin sering melihat fenomena ini, saudara. Demi kekuasaan yang hendak diraih, mau deh, gak apa-apa nyemplung ke tempat banjir. Mau deh makan di pinggir jalan, mau deh naik beca, ya, beli pakaian di pedagang kaki lima, walaupun cuma sekali nggak apa-apa. Yang penting udah dicekrek ya, udah direkam masuk media sosial. Itu yang seringkali kita sebut sebagai pencitraan. Tapi apa yang Yesus lakukan, saudara? Datang ke sungai Yordan memberi diri dibaptis. Itu bukan pencitraan macam itu. Itu bukan aksi yang sekali dia lakukan demi popularitas. Dia dibaptis sekali lagi sebab dia sungguh-sungguh mau merendahkan dirinya jadi sama dengan kita. Dan pada akhirnya dia mau menyatakan keselamatannya buat kita. Maksud penyelamatan itulah yang sejak awal ada dalam diri Allah. Sebagaimana bacaan pertama kita, Yesaya mengungkapkan, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, sumbu yang pudar tidak akan dipadamkannya. Ketimbang melenyapkan, Allah hendak hadir, menolong, memulihkan umatnya. Bahkan ketika kita seperti bulu yang sudah tidak lagi punya pengharapan, Allah dalam Kristus datang, saudara. Mau mengatakan bahwa aku mau menyelamatkanmu, menopangmu. Sejak awal Yesus datang untuk menyatakan proklamasi cinta kasih Allah bagi setiap kita manusia. Setelah Yesus dibaptis, langit terbuka, lalu ada roh Allah seperti burung merpati turun ke atas Yesus. Dan terdengarlah suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Ini sedikit pengetahuan buat Bapak Ibu ya. Redaksi Injil Matius ini beda dengan redaksi Markus dan Lukas. Nanti boleh perhatikan sendiri. Dalam Injil Markus dan Lukas tertulis, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan ya. Engkaulah anakku yang kukasihi. Tapi dalam Injil Matius suaranya berbunyi lain, saudara. Dikatakan inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan.
Saudara, penulis Injil Matius tampaknya dengan sengaja menempatkan kalimat ini sebagai bentuk undangan kepada para pembaca, termasuk kita semua, untuk melihat pada Kristus. Inilah anakku yang kukasihi. Kristus itulah yang sekarang menjadi role model bagi kita semua, menjadi contoh bagi kita semua sebagai manusia untuk menjalani hidup yang berkenan kepada Allah. Kalau kamu mau menggenapi kehendak Allah, lihatlah pada Kristus. Contohlah Dia. Teladanilah Dia dalam kehidupan kita sebagai manusia. Jadi saudara, apa kesimpulan dari semua pembahasan ini? Saya ingin kita semua akhirnya memperluas pemahaman kita tentang yang namanya kehendak Allah. Itu kan salah satu pertanyaan paling sering kita tanyakan, dari mana saya tahu kehendak Allah? Saya mau katakan saudara, kehendak Allah tidak selalu identik dengan keadaan yang kita rasa baik. Kalau aman, kalau menyenangkan, kalau cocok, nah itulah kehendak Allah. Sebaliknya, kalau kita justru diperhadapkan pada kesulitan, pada perjuangan, pada situasi-situasi yang menurut kita penuh tekanan, wah, ini saya sedang menjalani sesuatu yang bukan kehendak Allah. Hati-hati saudara, belum tentu demikian. Kalau itu patokannya, maka kehendak Allah tidak akan Kristus genapi melalui salib, bukan? Dan bukankah banyak sesuatu yang berujung dosa justru tampil bagi kita sebagai sesuatu yang menyenangkan? Maka ketimbang sekedar menilai kehendak Allah dari baik atau buruknya keadaan kita, saudara, sekali lagi seperti panggilan Matius, mari kita mencontoh Kristus yang menggenapi kehendak Allah justru lewat ketaatan, lewat kasih, lewat pemberian diri kepada Bapa. Selama kita menjalani berbagai hal, entah itu pekerjaan kita, pernikahan kita, pelayanan kita, sekalipun di dalamnya saudara, ada banyak hal-hal yang kita rasa gak enak, selama kita menjalani semuanya dalam kesediaan, seperti Kristus merendahkan diri di hadapan Tuhan, mau menundukkan ego kita, mau melatih diri dalam ketaatan, dalam kasih kita kepadanya, maka di sanalah saudara, dalam pekerjaan kita itu, pernikahan kita itu, pelayanan kita itu, kita sedang berupaya untuk menjalankan kehendak-Nya dalam hidup kita. Percayalah bahwa Allah di dalam Kristus adalah Allah yang begitu solider, yang tidak akan meninggalkan kita dalam perjalanan kita untuk meneladani Dia. Selamat mencari dan menggenapi kehendak Allah. Amin. Saat hening bagi kita sekalian.
Terima kasih kepada paduan suara pilihan. Tuhan memberkati saudara. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, masa depan, mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita dengan sikap sempurna demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita bersama. Ya Tuhan, kami sudah menerima kebenaran firman-Mu. Kami mohon tolonglah kami berjalan di dalam kehendak-Mu Tuhan. Engkau mengenal situasi kehidupan kami masing-masing. Engkau mengenal situasi pernikahan kami. Engkau mengenal situasi di mana kami saat ini bekerja, di mana kami saat ini menempuh studi, situasi keluarga kami. Oh Tuhan, biarlah dalam segala perkara itu, seperti Kristus kami mampu merendahkan diri kami, dengar-dengaran akan apa yang sungguh menjadi kehendak Tuhan. Kami mampu menjadi pasangan yang terus berupaya saling mengasihi di tengah berbagai perbedaan. Kami terus berupaya menjadi orang tua yang mendidik anak-anak kami dalam kasih. Demikian juga kami menjadi anak-anak yang terus mau belajar menghargai, menghormati orang tua kami sekalipun di tengah berbagai perbedaan. Tuhan, ikat keluarga kami masing-masing di dalam kasih-Mu. Biarlah lewat segala perkara, kami boleh menemukan kehendak Tuhan atas keluarga kami. Begitu pula Tuhan, kami yang saat ini bekerja, melakukan usaha. Seringkali kami bertanya-tanya Tuhan, seringkali kami dipenuhi berbagai kekhawatiran, karena tantangan hidup yang semakin besar. Yakinkan kami Tuhan, bahwa ketika kami berusaha, Tuhan akan senantiasa menyatakan kehadiran-Mu sebagai Sang Pemelihara hidup. Mampukan kami Tuhan pertama-tama menjadi orang-orang yang bekerja keras, menjadi orang-orang yang jujur, sehingga pada akhirnya lewat apapun yang kami upayakan, ada rezeki yang baik yang Tuhan boleh berikan kepada kami dan keluarga. Bapa, untuk kami yang juga saat ini terus bergumul mencari kehendak Tuhan di tengah situasi yang dipenuhi oleh sakit penyakit, sungguh tidak mudah Tuhan untuk melihat kehendak Tuhan dalam semua perkara. Tapi biarlah sakit penyakit itu tidak merenggut pengharapan kami akan Engkau. Bahkan lewat sakit penyakit, Tuhan mengajar kami untuk semakin menundukkan diri, semakin merasakan bahwa Tuhan dekat dalam kehidupan kami. Jikalau Engkau berkenan Tuhan, pulihkanlah kami dan saudara-saudara kami dari sakit. Dan biarlah lewat kehidupan, kami boleh menyatakan kesaksian kami kepada banyak orang. Bapa, kami berdoa juga untuk gereja-Mu. Biarlah GKI Maulana Yusuf secara khusus boleh terus belajar menemukan kehendak Tuhan lewat berbagai program pelayanan yang ada. Segala jeripayah, segala upaya kami Tuhan untuk mewujudkan apa yang baik, kiranya Engkau sertai. Kami tidak menolak bersusah payah Tuhan, sebab sesungguhnya lewat segala susah payah, jerih lelah pelayanan kami, Engkau juga tidak hanya membentuk jemaat-Mu, tetapi juga membentuk setiap pelayan, setiap aktivis, para pendeta, para penatua yang terlibat di dalamnya. Sertailah Tuhan dan pakailah terus gereja ini. Pada akhirnya kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Tuntunlah agar pemerintah kami pun terus berjalan untuk mencari apa yang baik bagi kepentingan banyak orang. Apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk mendatangkan damai sejahtera. Tuhan pimpin mereka, Tuhan sertai mereka, berikan hikmat kebijaksanaan kepada setiap pemimpin kami. Terima kasih Bapa di surga, Engkau juga mengenal apa yang menjadi harapan-harapan kami secara pribadi.
Engkaulah Allah, sumber segala yang baik. Kami menyerahkan setiap keinginan kami, kehendak kami, ke dalam kehendak Allah yang Maha Kudus dan yang kami tahu selalu yang terbaik bagi setiap kami. Dalam Kristus Yesus, Sang kehendak Allah yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, memasuki minggu pertama tahun 2023. Marilah kita menyampaikan persembahan kita dengan nas sebagai berikut. Dalam keyakinan atas anugerah Allah yang terus melimpah, mari dengan penuh sukacita kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan yang dicatat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan padamu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan padamu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik. Memasuki tahun 2023, kami diingatkan kembali Tuhan, bahwa Yesus Kristus adalah role model dalam hidup kami. Kuatkan kami Tuhan, sehingga kami bisa mengikuti, menggenapi titah Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Kalau pada pagi hari ini, kami telah menyampaikan sebagian dari apa yang kami miliki. Ini bukan karena kekuatan kami, tapi karena pemberian Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah persembahan yang disampaikan ini tiada lain untuk kemuliaan nama Tuhan.
melalui majelis jemaat GKI Menelusuk. Inilah doa kami Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami hari ini sampai selama-lamanya dalam nama-Mu. Amin. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru, seperti pada burung Raja Wali. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku, Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Segalanya untukku. Ini kan ku ingat selama hidupku. Lupakan sepanjang umurku, dan ku beritakan sekelilingku, dan ke ujung dunia sejauh kuatku. Apapun terjadi atas diriku, takkan ku lepaskan kasih-Mu Tuhanku. Jemaat terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kiranya Sang Bapa, Anak dan Roh Kudus memenuhi hatimu dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Kiranya Allah Tritunggal yang Maha Kudus menemanimu dalam setiap langkah kehidupan, serta memelihara imanmu dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, 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 amin, amin.
sadari di dalam hatiku, Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Ini kan ku ingat selama hidupku, takkan ku lupakan sepanjang umurku. Kan ku beritakan sekelilingku dan ke ujung dunia sejauh kuatku. Apapun terjadi atas diriku, takkan ku lepaskan kasih-Mu, Tuhanku. Bisa nekat, Bu. Selamat hari Minggu, Bella, terima kasih pelayanannya.